Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Kule di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channelnya kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen, serta share video-video pada channel ini. Teman-teman, pada kesempatan kali ini, kita akan mendengarkan ternyata bukan cuma saya yang menanggapi Ustadz Bahasa Lama yang sudah kelewatan ya, sudah menghina agama Kristen dengan berkata bahwa Kristen itu tidak lagi menyembah Allah, juga tidak menyembah Maria maupun Tuhan Yesus Kristus, tetapi mereka orang Kristen saat ini cenderung untuk menyembah patung. Teman-teman sekalian, tentu saja hal ini sangat keliru karena memang orang-orang Kristen, baik Kristen Katolik maupun Protestan, sama sekali tidak menyembah batu. Nah, teman-teman sekalian, kali ini kita akan mendengarkan tanggapan Pak Pendeta Gilbert mengenai statement yang disampaikan oleh Ustadz Bahasa Lama yang tololololol. Ya. Oke, kita langsung saja untuk melihat video berikut ini. Cita damai senantiasa ada di hati kita. Dan sebagai kasih dalam Tuhan, hari ini saya membuat program khusus tanggapan saya tentang pernyataan salah seorang ustadz yang cukup terhormat, cukup ternama, tetapi minta maaf kali ini menurut saya Ustadz rekan saya Khalid Basalamah ini telah offside. Jadi menurut saya minta maaf demi kasih Tuhan dan demi keutuhan negara dan bangsa kita, dan demi supaya tidak ada provokasi di antara umat beragama, saya akan memberi tanggapan saya. Tetapi sebelum saya memberi tanggapan, ikuti video dari rekan saya Ustadz yang terhormat Khalid Basalamah ini. Nah, ini kayaknya dia lahir tanpa ayah, berarti anaknya Tuhan nih. Nah, berarti ya, supaya kita tidak lupa buat patungnya. Sekarang orang Nasrani banyak tidak sadar, mereka bukan lagi sembah Allah, bukan juga bahkan sembah Nabi Isa, tapi sembah apa? Patung. Ditaruh patung di situ, mengatakan itu patung Nabi Isa. Ini video menurut saya sudah offside. Kenapa? Karena Ustadz menurut saya sudah melewati batas ilmu yang Ustadz kuasai. Karena arti kata Ustadz seingat saya adalah guru, dan guru itu hanya mengajar yang dia ketahui. Contohnya guru matematika ya jangan ngajar biologi kan. Nah, kebetulan Ustadz pasti luar biasa hebat pengetahuan dalam dunia muslim, dan seingat-ingat saya hukum dunia muslim atau hukum kitab suci umat muslim yang saya hargai dan hormati adalah untukmu adalah agamamu, untukku adalah agamaku. Artinya kita diajar untuk saling menghargai, dan di kalangan umat Kristen di kitab sucinya ada, apa yang kamu tidak ingin orang lain perbuat kepadamu, jangan perbuat itu kepada orang lain. Dan Ustadz kan nggak ingin kan agama Ustadz diobok-obok gitu. Saya juga rasanya gitu mewakili umat Kristen nggak suka juga gitu. Dan apa yang Ustadz ini sampaikan, terkesan bahwa Ustadz ini sempit sekali pemahamannya tentang kekristenan, kurang belajar, kurang berpengetahuan, dan kurang menggali kebenaran, lalu asal ngecap ya kalau bahasa kita bilang gitu, asal ngomong, dan sehingga kesan bodohnya dan kesan sempit pemahamannya ini menjadi sangat jelas. Karena di dalam umat Kristen jelas dalam kitab suci kami jangan menyembah Allah lain, jangan membuat bagimu patung dan sujud menyembahnya. Jadi dari sini jelas kita umat Kristen, maaf ya Ustadz, tidak pernah menyembah patung, tidak menyembah patung Isa, menyembah patung Maria, atau menyembah patung-patung ini gitu. Karena Ustadz nggak ngerti, jadi Ustadz ngomong sembarangan. Ya itu yang saya bilang, terkesan asal ngecap. Jadi untuk itu tanpa Ustadz sadari, Ustadz telah menjadi alat provokasi dan telah memprovokasi umatnya sendiri, sehingga dapat menimbulkan friksi-friksi yang tidak menyenangkan. Karena jika seorang dianggap menyembah
patung, itu kan dianggap bisa dipersekusi dan lain-lain gitu. Nah, ini yang berbahaya, Ustadz. Kita harus menghargai Indonesia ini sebagai sebuah keberagaman. Kita semua sudah sepakat dengan semboyan negara kita, yaitu Pancasila, dan kita adalah dasar negara kita adalah Pancasila, dan semboyan kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Biarlah kita berbeda tetapi saling menghormati. Saya sangat minta maaf, saya harus memberi tanggapan ini karena saya merasa sudah waktunya tokoh-tokoh agama, mari kita bersama menebarkan kasih, menebarkan kebersamaan. Indonesia ini jangan terus diacak-acak lah, Indonesia jangan terus diobok-obok lah, Ustadz. Kita berjuang bersama supaya Indonesia lebih dihargai di mata dunia dengan kebersamaan kita, dengan kekuatan kita. Meskipun kita beragam, tapi kita tetap saling menghormati. Untuk itu saya sekali lagi minta maaf kepada rekan-rekanku umat muslim. Saya minta maaf kepada Ustadz yang terhormat, yang saya percaya Ustadz ini seorang yang luar biasa di dunia muslimnya. Karena itu saya minta maaf untuk memberi tanggapan ini, dan saya sungguh berharap kita tokoh-tokoh agama bisa selalu membawa damai, bisa selalu saling menghargai, dan bisa membawa umat kita pada pemahaman tentang keberagaman, tentang saling menghormati, saling menghargai, dan membangun Indonesia yang kuat, Indonesia yang damai, Indonesia yang penuh kasih, Indonesia yang tetap bergandengan tangan dan tidak bisa diacak-acak dan diobok-obok baik dari dalam maupun dari luar. Sekali lagi saya Gilbert Lumoindong mengucapkan salam hangat, salam hormat. Ya, teman-teman sekalian, itulah video daripada Pendeta Gilbert ya, yang memberikan tanggapannya. Tentu saja teman-teman sekalian, bukan hanya saya, tetapi ada juga Pak Pendeta Gilbert, dan saya terlalu yakin ada banyak para pendeta lainnya yang tidak setuju dengan statement yang diungkapkan oleh Ustadz Basalamah. Kalau memang kita lihat sebenarnya wajar saja ya, karena memang tidak dia paham tentang kekristenan, tetapi perlu kita meluruskan ya, dan memberikan teguran bila perlu. Ini Kapolri ya, dari pihak kepolisian, pemerintah harus secepatnya bertindak dengan orang-orang semacam ini. Ya, ini tidak lebih dan tidak kurangnya ya, Ustadz Basalamah ini seperti yang dilakukan oleh Pak Saiful Ibrahim yang meminta kepada Kemenak misalnya, ya hapuskan ya ayat-ayat yang menyinggung kekristenan dan mengganggu kekristenan ya dari ayat-ayat Al-Quran ya. Dan teman-teman, ini menjadi perhatian publik dan menjadi DPO Pak Pendeta Saiful Ibrahim hanya karena permohonannya kepada Kemenak ya. Nah, saat ini kita membuat sebuah perbandingan teman-teman sekalian ya. Saya setuju dengan Pak Gilbert ya, ini memberikan teguran ya, memberikan tanggapan secara lemah lembut gitu ya. Tetapi saya terlalu yakin ya, seperti saya nggak bisa lemah lembut dengan itu ya, harus dengan tegas ya. Sekarang begini, kalau kita identifikasi atau membandingkan istilahnya ya, apakah orang Kristen yang menyembah patung atau orang Islam yang menyembah batu, yang mencium batu ya. Apakah Ustadz Basalamah tidak tersinggung ketika kami katakan, oh Ustadz Basalamah ini sudah berapa kali cium batu, apalagi ya batu aswad itu kan yang ada di Mekah itu bentuknya juga agak lain ya, menurut saya agak lain gitu ya. Kalau seandainya kami katakan misalnya, ya kenapa harus dicium gitu ya, berarti Anda menyembah batu. Apalagi sampai saat ini ya, kalian tidak bisa menjelaskan tentang wujud Allah yang kalian percayai ya. Kalau kami sih tidak ada urusan dengan Allah ya, karena kami tidak percaya dengan Allah, kami juga tidak percaya dengan Rasulnya ya. Kami percaya adalah Tuhan Yahweh ya. Kami percaya dia telah menyatakan dirinya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka inilah iman kami. Sebenarnya kalau konsisten daripada Ustadz Basalamah, harusnya ikuti dong apa yang disampaikan oleh kitab suci Anda. Agamamu dan agamaku adalah agamaku. Jadi
Tidak ada paksaan di sana, baik di agama Islam maupun juga di agama Kristen. Kita agama yang diakui di Indonesia, mari ya kita membangun jemaat kita, umat kita untuk hidup dalam berdampingan ya bersama untuk menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi di negara Republik Indonesia ini. Nah, kalau seperti cara daripada Ustadz Basalama ini bisa jadi ya akan terjadi konflik antara Islam dan Kristen. Padahal Ustadz Basalama bukan orang yang gampang-gampang loh ya, bukan kaleng-kaleng dibilangnya, tapi justru dengan pernyataannya ini ya kita bisa menganggapnya sebagai ustadz kaleng-kaleng, ustadz yang tolol gitu ya, karena pemahamannya, wawasannya itu tidak ya artinya tidak mencerminkan ya sebagai orang yang berilmu ya. Oke, jadi teman-teman sekalian, biarlah video kali ini boleh menjadi berkat buat kita ya, dan kita terus untuk mengajarkan tentang nilai-nilai kasih seperti diajarkan dalam kekristenan ya. Kasihilah sesama manusia, kasihilah musuhmu, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu, dan termasuk kepada ustadz ini. Dan biarlah urusannya, karena kita negara hukum ya, biarlah hukum yang berurusan dengan Ustadz Basalamah. Jadi teman-teman, itulah tanggapan dari saya. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam.